Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, anugerahnya, kasih setianya di dalam hidup saya dan saudara sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini karena kasih setiamu, kebaikanmu di dalam setiap hidup kami masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang baik, saat ini kembali kami mau membuka hati kami buat firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa membuka hati buat firman Allah sehingga apa yang kami dengar dan kami baca itu tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Maju Terus. Dan kita akan membaca di dalam Nehemia 4 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Nehemia 4 ayat yang ke-9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya ingin mengalami kemajuan di dalam hidupnya, baik di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan. Ya, setiap orang tentunya ingin mengalami pemulihan, bangkit dari keterpurukan secara ekonomi mungkin, dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan, apapun itu. Namun ketika kita ingin maju, tentu saja ada banyak halangan, ada banyak hambatan. Ketika kita ingin maju itu tidak dapat berjalan begitu saja, tidak berjalan dengan mulus, tetapi tentunya ada penghalang dan hambatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Nehemia dan orang-orang Yahudi ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah roboh, itu bukan tanpa halangan, bukan tanpa rintangan. Sekalipun apa yang mereka lakukan itu adalah untuk Tuhan, tetapi kerinduan mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu mengalami tantangan dan hambatan. Bukankah kita juga pernah mengalami hal-hal seperti ini? Ketika kita ingin maju di dalam satu bidang atau apapun itu, kita pun seringkali mengalami yang namanya tantangan. Firman Tuhan berkata di dalam Nehemia pasalnya yang keempat, kalau kita membaca mulai ayat-ayat yang pertama, maka kita akan mendapati yang menjadi penghalang bagi Nehemia ada Sanbalat, ada saudara-saudara Sanbalat dan orang-orang Samaria. Kemudian ada Tobia, dikatakan oleh firman Tuhan, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini adalah menjadi penghalang bagi Nehemia untuk bangkit, untuk maju, untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Namun kita belajar apa yang dilakukan oleh Nehemia menghadapi hal-hal tersebut. Yang pertama kita melihat yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, ayatnya yang kesembilan, bagaimana Nehemia ini berdoa. Bagaimana Nehemia berseru kepada Allah. Yang dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi adalah berdoa. Mereka tidak mengadukan apa yang mereka hadapi, permasalahan, rintangan yang menghadang kerinduan mereka itu kepada pimpinan mereka, kepada raja, tidak. Tetapi mereka mengadukan apa yang mereka alami itu kepada Allah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia dan orang-orangnya adalah mencari Tuhan. Ini adalah langkah yang tepat, langkah yang paling benar yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa bosan ketika kita mendengar topik tentang ini, berdoa, berdoa, dan berdoa.
Tetapi kita harus menyadari bahwa doa adalah kekuatan kita. Jalan yang paling tepat, jalan yang paling aman yang harus kita tempuh di dalam pergumulan kita adalah berdoa. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah bosan mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah bosan untuk menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah malas menunggu kedatangan saya dan saudara. Berbeda dengan manusia. Lalu hal apa lagi yang dilakukan oleh Nehemia menghadapi kondisi seperti itu? Yang dilakukan oleh Nehemia adalah tidak menjadi putus asa. Kita melihat ayat ini di dalam Nehemia 4 ayatnya yang ke-6. Semua penghalang tidak menghentikan langkah Nehemia untuk terus membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Ya, Nehemia dan orang-orang Yahudi dikatakan oleh firman Tuhan terus bekerja dan terus bekerja. Bahkan semakin membuat mereka giat dan giat di dalam Tuhan. Tantangan penghalang itu tidak menyurutkan ya niat mereka, kerinduan mereka, keinginan mereka untuk membangun tembok Yerusalem, tetapi semakin mereka giat untuk melakukan hal itu, mereka semakin bersungguh-sungguh. Bahkan firman Allah berkata, mereka rela berkorban untuk apa? Untuk terbangunnya kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita ingin maju tetapi ada penghalang? Apakah kemudian kita menjadi kecewa dan mundur? Tetapi lewat firman Tuhan, mari kita berdoa dan jangan menjadi putus asa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus di hari-hari ini kami boleh semakin maju dan maju lagi di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu, di dalam segala hal Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, tetapi biarlah Tuhan kami boleh terus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kami tidak menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Tolong kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.